Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nadila Saida Maulia dengan NPM akhir 252. Dengan rekan-rekan saya, kami dari kelompok 9 akan menerangkan mengenai intangible asset atau aset tak berwujud. Jadi, intangible asset merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masa depan. Nah, aset ini termasuk aset yang tidak lancar karena manfaatnya digunakan dalam jangka panjang. Contohnya seperti goodwill, paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Nah, karakteristiknya yaitu 1. Dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan dari aset lainnya. 2. Tidak memiliki bentuk fisik namun tetap memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga, bukan aset moneter sehingga tidak berupa kas ataupun hak untuk menerima sejumlah uang tertentu. Penilaian intangible assets, purchase intangibles. Purchase intangibles adalah aset tak berwujud yang diperoleh dari pihak lain. Aset ini dicatat sebesar biaya perolehannya karena nilai tersebut dianggap paling objektif dan dapat diukur dengan andal. Biaya perolehannya mencangkup yang pertama, harga pembelian aset, biaya hukum, biaya registrasi, dan biaya lain yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Apabila aset diperoleh melalui pertukaran aset atau saham, maka penilaiannya menggunakan nilai wajar aset yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima, tergantung mana yang lebih dapat diandalkan. Contohnya, jika perusahaan membeli hak paten seharga 100 juta rupiah dan mengeluarkan biaya registrasi sebesar 5 juta rupiah, maka nilai paten yang dicatat dalam laporan keuangan adalah 105 juta rupiah. Selanjutnya ada amortisasi intangible assets. Amortisasi adalah proses mengalokasikan biaya perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaat. Tujuannya untuk mencocokkan biaya aset dengan manfaat ekonomi yang diperoleh setiap periodenya. Contoh aset yang tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, lisensi, dan merek dagang dengan umur terbatas. Selanjutnya yaitu indefinite life intangible. Aset tidak berwujud yang tidak memiliki batas masa manfaat yang dapat ditentukan, tidak diamortisasi karena masa manfaatnya dianggap tidak terbatas, harus diuji penurunan nilai atau impairment test secara berkala, contohnya seperti merek dagang tertentu dan goodwill. Selanjutnya yaitu jenis-jenis intangible asset. Yang pertama ada marketing relate, yaitu aset yang digunakan untuk pemasaran produk dan jasa. Contohnya seperti trademark dan internet domain name. Nah, marketing relate ini bersifat tidak diamortisasi jika masa manfaat tidak terbatas. Yang kedua yaitu customer relate, berasal dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya seperti customer list dan juga order backlog. Customer relate ini diamortisasi jika memiliki umur manfaat tertentu. Yang ketiga yaitu artistic relate, yaitu meliputi hak kepemilikan atas karya seni. Contohnya seperti buku, film, dan juga musik. Artistic relate ini berlaku selama umur pencipta ditambah 70 tahun, tidak dapat diperpanjang, dan biaya perolehan dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis intangible asset. Yang pertama itu contract relates, yaitu berasal dari perjanjian atau kontrak perolehan dikapitalisasi, diamortisasi selama masa manfaatnya jika ada. Nah, selanjutnya yaitu teknologi relate, yaitu berkaitan dengan inovasi teknologi seperti patent, trade, set, yaitu biaya perolehan kapitalisasi diamortisasi secara umur manfaat atau umur hukum tergantung yang lebih pendek. Nah, yaitu goodwill, dia itu berkelebihan harga penelitian suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Rumusnya yaitu goodwill sama dengan harga akuisisi dikurangi fair value net identifiable asset. Nah, jenis goodwill yaitu yang pertama
externally created goodwill, yaitu tidak diakui sebagai aset karena sulit diukur secara andal. Yang kedua yaitu purchase goodwill, diakui saat terjadi akuisisi perusahaan dan dicatat sebagai selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi. Selanjutnya yaitu impairment intangible asset, yaitu terjadi jika carrying amount sama recoverable amount. Nah, recoverable amount sendiri itu nilai yang lebih tinggi antara satu fair value less cost to sell, yang kedua value in use atau PV arus kas masa depan. Rumus kerugian impairment yaitu impairment loss sama dengan carrying amount dikurangi recoverable amount. Oke, selanjutnya yaitu Research and Development atau bisa disingkat R&D, di mana R&D sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, yaitu research, dan menerapkannya untuk menghasilkan produk, proses, atau teknologi baru, yaitu development. Di mana tahapan R&D yang pertama yaitu research phase, di mana pada tahap ini yang pertama kegiatan investasi untuk memperoleh pengetahuan baru, yang kedua seluruh biaya pada penelitian dibebankan saat terjadi. Tahap yang kedua yaitu development phase, di mana pada tahap ini yang pertama penerapan hasil penelitian untuk menghasilkan produk atau proses baru. Yang kedua, biaya pada tahap ini dikapitalisasi hanya jika proyek telah memenuhi kriteria economic viability atau layak secara ekonomi. Kemudian, terdapat jenis biaya dan perlakuannya untuk R&D. Yang pertama, material, equipment, dan facilities, di mana jenis ini dibebankan jika tidak memiliki manfaat masa depan dan dikapitalisasi jika memiliki alternatif future use. Yang kedua, personal cost, di mana gaji dan upah staf penelitian dibebankan saat terjadi. Yang ketiga, purchase intangible, di mana dicatat sebesar fair value dan diperlakukan sesuai karakteristik asetnya. Yang keempat, contact service. Hal ini dibebankan saat jasa diterima. Dan yang terakhir, indirect cost, di mana hal ini dialokasikan secara wajar ke biaya R&D. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.